Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, misal terdapat himpunan bilangan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 10, 20, 30, 40, dan 50. Di mana himpunan A itu menyatakan waktu tempuh dalam satuannya detik. Jadi 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Jadi 10 km, 20 km, 30 km, 40, 50 km. Sekarang coba deh kamu pikir, apa nyambungnya antara waktu tempuh dan jarak? Ada nggak kira-kira hubungannya? Ada. Hubungannya adalah kalau kita mau ke suatu tempat, itu kan pasti ada jaraknya. Misal dari Kasongan ke Palangkaraya. Nah, itu pasti ada jaraknya berapa kilometer. Dan ada waktu yang kita tempuhkan dari Kasongan ke Palangka itu membutuhkan waktu berapa jam. Nah, itu. Jadi, waktu dan jarak itu ada hubungannya. Contoh kalau ditabelkan tadi, waktu tempuhnya adalah 1 detik, jarak tempuhnya 10 km. Jadi 1 detik itu dapat 10 km, 2 detik dapat 20 km, 3 detik dapat 30 km, 4 detik dapat 40 km, 5 detik dapat 50 km. Wah, ini kayaknya naiknya naik pesawat. Kalau dipasangkan waktu dan jarak tempuhnya 1,10, 2,20, 3,30, 4,40. Dalam perbandingan senilai yang pertama ini, jadi semakin tinggi nilai suatu A, maka akan semakin tinggi juga nilai B-nya. Oleh karena itu, perbandingan nilai jenis ini disebut sebagai perbandingan senilai karena nilai A sejalan dengan B. A tadi kan waktunya berapa detik, yang B kan jaraknya berapa kilometer. Jadi untuk perbandingan senilai ini semakin tinggi nilai A, semakin tinggi waktunya, semakin tinggi pula jarak yang ditempuh. Ya, itu perbandingan yang senilai. Nah, kita lanjutkan perbandingan yang berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Jadi kebalikannya dengan yang senilai tadi. Kalau yang senilai tadi itu yang satu naik, satunya naik pulang. Kalau yang perbandingan berbalik nilai ini, yang satu naik, yang satu malah turun. Gitu ya, perbedaannya di situ. Contohnya, misalnya terdapat himpunan bilangan A 150, 75, 50, 30, 20, dan B 1, 2, 3, 4, 5. Di mana himpunan A menyatakan jumlah sapi. Jumlah sapi ini dalam hal untuk menghabiskan makanan sapi ya, menghabiskan makanan sapi. Di sini ada 150 sapi, 75 sapi, 50 sapi, 30 sapi, 20 sapi. Sedangkan yang B ini itu hari di mana habisnya makan. 1 hari habis, 2 hari habis, 3 hari habis, 4 hari habis. Lanjut. Kalau ditapelkan, nah,
misal banyaknya sapi itu 150. Jadi mungkin makanan satu karung itu akan habis dalam waktu 1 hari. Itu. Banyak sapinya 75, maka waktu untuk menghabiskan makanan itu cukup 2 hari. Banyak sapinya berkurang lagi 50, maka waktu untuk menghabiskan makanan itu jadi 3 hari. Banyak sapinya 30, maka waktu untuk menghabiskan makanannya sebanyak 5 hari. Banyak sapinya berkurang lagi jadi 25, maka waktu untuk menghabiskan makanannya semakin banyak, 6 hari gitu ya. Nah, jadi semakin sedikit sapinya, ya semakin banyak waktu atau hari untuk menghabiskannya. Kalau semakin banyak sapinya, maka semakin dikit waktu harinya. Jadi salah satunya semakin banyak, satunya semakin sedikit. Kalau satunya semakin sedikit, satunya semakin banyak. Nah, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Maksudnya jumlah hari yang dibutuhkan ya, semakin banyak. Untuk perbandingan seperti ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau yang tadi kan tabelnya semakin tinggi jumlah banyak sapi, semakin tinggi yang A, yang B semakin tinggi juga. Jadi grafiknya semakin naik. Nah, kalau yang ini semakin tinggi nilai A, semakin rendah nilai B. Nah, jadi grafiknya menurun, menurunnya. Nah, sekarang ada contoh tabel. Coba ditebak kira-kira ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Coba dicek. Di sini ada buah 1 kg, harganya 15.000. Kalau 2 kg, harganya 30.000. Kalau 3 kg, harganya 45, 5 kg, harganya 75. Nah, kira-kira sisi A dan sisi B ini sama-sama mengalami kenaikan atau yang satu naik, yang satu turun. Ya, kalau yang sisi A ini kan satunya jadi 15, itu berarti terus dan 5 kg ini menjadi 75.000. Berarti sama-sama naik ya. Ini sama-sama naik. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke bawah semakin besar angkanya. Dan ini semakin ke bawah semakin besar pula angkanya. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Oke, lanjut. Nah, ada tabel lagi. Coba sekarang ditebak, ini kira-kira perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Banyak pekerja, 10 bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari. Misal untuk membangun rumah misal ya. Kalau tukangnya ada 10, itu selesai dalam waktu 30 hari. Kalau tukangnya semakin banyak, 20 orang, waktu selesainya 25 hari. Tukangnya ditambah lagi jadi 30 orang. Waktunya semakin berkurang, cuma 20 hari sudah selesai. Kemudian tukangnya dibanyakin lagi jadi 50. Waktu yang digunakan untuk membangun rumah cuma memerlukan 10 hari saja. Kira-kira ini berbalik nilai atau senilai? Ya.
Yang ini semakin besar yang A, yang B ini semakin kecil. Kira-kira senilai atau berbalik nilai? Ya, berbalik nilai. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.